وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, dalam salat yang baru saja kita laksanakan, Imam jazahullahu khaira memperdengarkan kepada kita firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Tepatnya penggalan terakhir dari surat Al-Baqarah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pada kesempatan ini kita manfaatkan waktu kita untuk setidaknya menambah pemahaman kita terhadap ayat-ayat yang kita baca, kita dengar di dalam salat. Karena ini adalah salah satu kiat dan upaya kita untuk dapatnya kita menuju kekhusyukan di dalam salat yang kita lakukan. Pada salat yang tadi kita laksanakan, imam kita jazahullahu khaira memperdengarkan kepada kita firman Allah tabaraka wa ta'ala di 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tepatnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillah, dan hanya milik Allah. Kalau kita lihat dalam kaidah bahasa Arab, ada yang disebut di dalam ilmu nahwu dengan istilah mubtada dan khabar. Maka susunan di dalam bahasa Arab kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di mana di dalam kaidah mubtada selalu terletak di awal, lalu kemudian barulah datang apa yang disebut dan dinamakan dalam bentuk khabar sebagai keterangan penjelasan dari mubtada. Namun di dalam bahasa Arab, susunan yang biasa demikian ini bisa berubah dengan apa yang disebut dan dinamakan di dalam kaidah dengan istilah khabar muqaddam. Keterangannya, penjelasannya itu yang diletakkan di awal, yang seharusnya penjelasan di akhir.
Kalau kita belajar kaum muslimin, Bapak dan Ibu, bahasa Arab, akan terbayang oleh kita apa yang biasa terjadi dalam susunan. Dan boleh juga berbeda dengan yang biasanya. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini, ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka kata-kata lillah ini adalah khabar, namun diletakkan di awal di dalam kaidah bahasa yang fushah, bahasa yang sempurna. Dan ini adalah bahasa Al-Quran, tidak menyelisihi dan tidak menyalahi kaidah yang ada di dalam bahasa Arab, walaupun dia kurang biasa. Walaupun dia kurang biasa, namun apa yang terjadi ketika khabar ini didahulukan bukanlah menyelisihi kaidah. Hanya saja kebanyakan dari kaidah itu khabar ini letaknya di belakang, sekarang diletakkan di depan, karena dia memiliki makna tersendiri. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini jika kita bedah dari sisi kaidah bahasa Arab. Maka pendahuluan dari keterangan atau khabar dalam firman Allah Subhanahu wa taala lillahi ini menunjukkan makna litakhsis, menunjukkan makna pengkhususan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita terjemahkan susunan yang ada di hadapan kita di dalam ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan khabar yang biasanya khabar itu atau keterangan itu terletak di belakang, setelah mubtada baru khabar, tapi sekarang khabarnya ditarik ke depan. Ini menunjukkan makna pengkhususan. Sehingga jika kita lihat terjemahannya, selalu diterjemahkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maksudnya bahwasanya hanya milik Allah. Pengkhususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang tersirat di dalam susunan pada redaksi ayat yang ada di hadapan kita. Makanya diterjemahkan kaum muslimin, Bapak dan Ibu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, diterjemahkan dengan hanya milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bapak dan Ibu, ungkapan seperti ini itu terdapat beberapa kali di dalam Al-Quran dengan redaksi yang sama atau dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ada di hadapan kita, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dalam redaksi yang lain, di ayat di surat yang lain, kadangkala sama atau sedikit berbeda. Di dalam ayat yang ada di hadapan kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya miliknya, yaitu milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berulang kali di dalam beberapa ayat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengulangi redaksi ayat seperti ini yang maknanya sama, mengingatkan kita bahwasanya apa yang ada di atas muka bumi ini, apa yang ada di langit dan di bumi,
maka semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali mengingatkan ini, ibaratnya bukan hanya sekali saja, ada beberapa penggalan ayat di dalam Al-Quran dengan redaksi yang berhampiran. Ada yang dengan redaksi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ada lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan itu ada beberapa kali, beberapa tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi dengan bentuk firman-Nya seperti itu, dengan makna yang sama. Maka pertanyaannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mesti beberapa kali mengingatkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahu ma fis samawati wa ma fil ard? Kenapa mesti berkali-kali? Dan kenapa mesti Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di satu ayat, lalu beberapa surat berikutnya ada lagi, di ayat berikutnya ada lagi, berkali-kali? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada kaidah bahasa Arab yang tidak bisa kita lepaskan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, dasar agama kita ini, di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, kaum muslimin, ketika kita mengucapkan satu kata dengan berulang, maka di dalam kaidah bahasa Arab ini dikatakan yufidu at-ta'kid. Ya. Seperti kita misalnya mengatakan kepada seseorang dengan perkataan berulang. Maka ini di dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan lit-ta'kid, untuk penekanan, penegasan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ulang penggalan ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, beberapa kali di beberapa tempat. Ini memberikan pelajaran kepada kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya penggalan ayat ini syarat dengan pelajaran-pelajaran yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Para ulama ahli tafsir ketika menguraikan dan menjelaskan penggalan ayat ini, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Bapak dan Ibu, penggalan ayat ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran, yaitu ketika Allah tegaskan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka pelajarannya adalah, pertama, mengajarkan kepada kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita butuhkan, maka ikhwatal iman, Bapak dan Ibu, jangan lupa kita meminta kepada yang punya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segalanya. Makna takhsis, pengkhususan yang tadi kita garis bawahi. Maka apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita harapkan dan inginkan, mungkin kita mendapatkan ujian, mengalami sakit, mengalami kesulitan, tentu kita ingin diberikan kesehatan, kita ingin diberikan kelapangan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, karena semuanya, apapun itu adalah pemiliknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya ikhwatal iman, ini memberikan pelajaran kepada kita, kesadaran dan tahunya kita kemana kita meminta. Kenapa kita mesti meminta kepada tempat-tempat yang dianggap keramat? Kenapa kita mesti meminta kepada makhluk-makhluk, sementara bukan dia yang punya? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan menegaskan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harap, minta kepada Allah, karena semuanya adalah milik Allah.
Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu pelajaran akan tauhid al-ibadah. Kemana kita menghadap? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, kata Allah dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita bersujud, dan janganlah kalian meminta kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Kenapa kita tidak minta kepada selain Allah? Karena yang punya hanya Allah. Maka berdoalah, mintalah hanya kepada Allah. Dan ini juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi mengajarkan salah seorang sahabatnya, apa kata Nabi? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau ingin memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, pelajaran ini ada di balik ayat, sehingga inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang kali, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Penafian pengharapan dan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita tahu kemana kita meminta, kemana kita berharap, kemana kita menggantungkan keinginan dan harapan tersebut. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki segalanya. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menyadari apa yang ditegaskan oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dalam kehidupan kita, segala yang kita nikmati, kita tahu bahwasanya yang kita nikmati itu adalah milik Allah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kendati pun saat ini apa yang kita gunakan ada dalam genggaman kita, yang selalu kita mengatakan ini milik saya, ini baju saya, ini punya saya, ini rumah saya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah ingatkan, sesungguhnya kepemilikan yang hakiki itu adalah kepemilikan milik Allah. Maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita di dalam kehidupan ini, yang kita nikmati, yang kita gunakan, yang kita pakai, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sadari bahwasanya apa yang ada di atas muka bumi ini, apa yang ada di langit dan di bumi, kata Allah, itu adalah milik Allah. Maka jika kita menyadari, memahami ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini akan menumbuhkan rasa syukur di dalam diri kita. Makanya ketika kita makan, yang kita makan nasi kita, makanan kita, yang kita minum, minum kita. Tapi kita tahu itu hanya titipan dari Allah. Pemilik utamanya adalah Allah. Makanya ketika kita minum, ketika kita makan, kita bersyukur. Alhamdulillah. Berbeda kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita tidak memiliki kesadaran dan pemahaman bahwasanya semua itu bukan milik Allah. Kita tidak memiliki kesadaran di mana ini tidak ada hubungannya. Saya yang makan makanan saya, yang saya minum minuman saya. Berbeda ketika kita tanamkan di benak kita
bahwasanya apapun yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah, maka ini akan menuntun dan memudahkan kita untuk selalu bersyukur atas karunia dan nikmat Allah. Sementara kaum muslimin, Bapak dan Ibu, ketika itu yang kita lakukan dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, dari mana munculnya rasa syukur tadi? Kesadaran kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini pelajarannya. Dan ketika kita bersyukur dengan kesadaran bahwasanya apa yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah, sehingga apapun yang kita nikmati dalam kehidupan ini, kita tahu ini adalah milik Allah yang harus kita syukuri. Maka ketika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan karunia dan nikmat Allah. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu apa yang diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita selesai makan, ada satu doa, ungkapan rasa syukur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang setelah dia makan lalu kemudian dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca setelah seseorang makan. Salah satu nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini bentuk rasa untuk mengingatkan kita kepada syukur atas nikmat dan karunia yang baru saja kita nikmati. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan telah memberiku minum, yang tidak ada tenaga dan daya dariku. Artinya kita serahkan, kita syukuri itu mutlak, karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang membaca ini setelah makan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan atas kesalahan dan dosanya. Lihat, kebaikan dibalik ketika seorang hamba bersyukur, yang berangkat dari keyakinan bahwasanya apa yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah, yang dia nikmati adalah milik Allah. Maka ketika dia telah menikmati itu, maka dia bersyukur. Di balik syukur itu Allah berikan ampunan. Lihat, begitu pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kaum muslimin untuk menumbuhkan ini. Kita ingat, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi intinya, pelajaran yang pertama, penggalan ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memahamkan kepada kita apapun yang kita minta, kita tahu kemana kita meminta, yaitu kepada Allah yang memiliki segalanya. Yang kedua, jika kita memahami ayat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk memudahkan kita menjadi seorang hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena kita mensyukuri apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menyadari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwasanya yang ada di langit, yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Maka ketika yang punya, ketika pemiliknya bisa saja suatu saat mengambil kembali apa yang dia punya, karena dia yang punya. Maka sadari ketika terjadi ujian di dalam kehidupan kita,
Ketika kita memiliki harta yang kita senangi, satu saat sekonyong-konyong diambil oleh yang punya. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita bisa memaki, berteriak, murka, marah kepadanya, sementara dia yang punya? Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dikisahkan di dalam sebuah riwayat dalam kehidupan Ummu Sulaim bersama suaminya Abu Talhah radhiyallahu anhuma. Ketika suatu hari Abu Talhah pergi meninggalkan rumah untuk sebuah urusan, melakukan safar. Dan Abu Talhah meninggalkan di rumah istrinya dan seorang anaknya yang ketika itu masih kecil, sedang lucu-lucunya. Maka berangkatlah Abu Talhah. Beberapa lama Abu Talhah tidak pulang. Sampailah waktu di mana dia pulang ke rumahnya. Sesampai dia di rumahnya, dia disambut oleh istrinya Ummu Sulaim. Tetapi Abu Talhah tidak melihat anak yang disayanginya. Maka dia bertanya kepada istrinya, "Kemana anaknya?" Kata istrinya, "Engkau baru pulang, masuklah dulu." Ya. Lalu kemudian dibukakan sepatunya, dicucikan kakinya, disebutkan dalam riwayat itu. Dan karena suaminya baru pulang, Ummu Sulaim telah menyiapkan hidangan, makanan. Lalu dia katakan kepada suaminya, "Silahkan engkau nikmati, ini hidangan makanan." Seorang ayah yang sangat menyayangi putranya, maka sebelum dia makan, dia kembali bertanya tentang anaknya. Apa kata istrinya? "Engkau baru pulang, silahkan nikmati, makan dulu." Terus diulur sampai dia kemudian istirahat. Dia kembali bertanya kepada istrinya. Baru setelah melihat kondisi suaminya telah hilang lelahnya dari perjalanan jauh, telah beristirahat, telah makan, telah mandi dan sebagainya, barulah kemudian Ummu Sulaim berbicara kepada suaminya Abu Talhah. Beliau mengatakan, "Ya Abu Talhah, wahai Abu Talhah, bagaimana menurutmu jika seandainya ada seseorang, dia datang kepada kita menitipkan sekantong uang, ada barang berharga yang dia titipkan kepada kita." Lalu kata Abu Talhah, "Ini amanah. Kalau seseorang memberikan itu, lalu dia titipkan kepada kita, ini amanah. Jaga baik-baik, jangan sembarangan. Ini barang berharga, jangan taruh di sembarang tempat. Simpan baik-baik, jaga baik-baik, ini amanah." Apa kata Ummu Sulaim? Ada orang yang menitipkan barang yang berharga, kita sudah jaga baik-baik, kita rawat baik-baik, kita simpan baik-baik. Oh, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, yang punya datang. Lalu dia katakan, "Mana punya saya? Mana milik saya yang saya titipkan?" Apa kata Abu Talhah? "Berikan, itu bukan milik kita, itu milik dia. Dia berhak untuk meminta mengambil kapanpun." Lalu berkatalah Ummu Sulaim, "Itulah yang terjadi wahai suamiku. Ketika engkau pergi, yang sebelumnya Allah yang maha memiliki telah menitipkan kepada kita barang berharga, yaitu seorang anak. Ketika engkau pergi wahai suamiku, yang punya meminta. Selama ini kita telah menjaga, merawat anak yang dititipkan sebagai amanah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Qaddarallahu ma syaa fa'al." Kaum muslimin,
Siapa yang tidak sedih? Seorang ayah, siapa yang tidak terpukul dengan kepergian, kehilangan darah dagingnya, anak kandungnya, buah hatinya, pelipur lara. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Karena semua ini hanyalah titipan. Karena semua ini bisa saja suatu ketika yang punya datang untuk memintanya tanpa memberikan aba-aba sebelumnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memahami walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, memberikan pelajaran yang ketiga kepada kita bagaimana terpupuknya rasa sabar di dalam diri kita. Karena apapun yang kita miliki, titipan dan amanah dari Allah Azza wa Jalla, bagaimanapun kita menyayanginya, bagaimanapun kita menghormatinya, kita memiliki orang tua yang kita banggakan, kita memiliki anak yang kita sayangi, kita memiliki kebun yang kita sukai, usaha yang kita geluti. Tapi satu ketika jika Allah Subhanahu wa taala memintanya, makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saat kita tertimpa musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana ini? Dari walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berulang kali memberikan pelajaran ini, mengajarkan kepada kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sehingga ketika kita berharap, ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita maukan apapun itu dalam hidup kita, kita tahu kemana kita meminta. Yang kedua, menuntun kita untuk bersyukur atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, menuntun kita untuk bisa bersabar atas ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jika kita menyadari walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sadar tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Apapun yang kita punya hari ini, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena sesungguhnya apa yang ada dalam genggaman kita hari ini itu hanya pinjaman. Ibaratnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu ada seseorang bukan punya dia, tapi dia dipinjamkan, anggaplah itu bosnya atau apalah. Kita tahu itu bukan mobil dia misalnya. Lalu dia datang dengan petantang petenteng, seolah-olah membanggakan ini adalah milik dia. Pasti kita sekampung ini akan mencibir ke dia. Kenapa? Karena ini bukan milik dia. Itu hanya pinjaman. Ada orang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dipinjamkan baju yang cantik, baju yang gagah, dia petantang petenteng sekeliling kampung. Padahal kita tahu itu bukan punya dia, itu pinjaman. Nah pasti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan berpandangan miring kepada orang tadi. Pasti kita akan menyibir, alah bukan punya dia juga gitu. Nah inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang sombong di dunia ini. Kenapa? Memang apapun yang sekarang ada dalam genggamannya, dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini. Tapi sesungguhnya kita tahu, yang dia punya hari ini itu bukan punya dia yang sampai mati dia akan bawa. Itu hanya pinjaman. Itu hanya titipan. Sehingga ikhwatal iman, ketika Allah karuniakan kepada kita, kita sadar bahwasanya yang ada dalam genggaman kita hari ini itu hanya titipan, itu hanya pinjaman, sehingga kita tidak mampu untuk bersombong. Kita tidak mampu untuk menyombongkan diri. Kita tidak mampu pongah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita sombong
atas barang yang kita pinjam. Sadari. Memang sertifikat rumah milik surat-surat mobil punya kita atas nama kita, itu pinjaman. Mati pun kita tidak kita bawa.